Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Vlogger. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu karena ada pertanyaan yang masuk ke channel saya, yaitu channel Mas Vlogger. Mas Vlogger, buat portofolio itu gimana ya? Saya kok masih bingung, apa seperti buat CV? Oke, kalau gitu kita mulai saja. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Vlogger, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Mas Vlogger. Jadi sebenarnya jawabannya ini sudah saya berikan. Jadi di sini bisa teman-teman cek portofolio itu hasil karya kita, bisa berupa video hasil editing kita, logo yang pernah kita buat dari klien sebelumnya, atau berupa website atau channel YouTube kita. Nah, ini saya akan kasih contoh portofolio itu seperti apa. Jadi langsung ke ininya, langsung aja situsnya. Jadi kalau di Fiverr yang namanya portofolio itu kayak gini teman-teman. Jadi tampilan thumbnailnya kayak gini. Ini namanya portofolio teman-teman. Nah, kalau kita melihat tampilan kayak gini kan menarik kan, diklik kayak gini, kita kan bingung nih. Nah, dia membuat jasa misalnya wedding video editing, untuk jasa edit video pernikahan gitu teman-teman, ataupun yang lainnya teman-teman. Nah, kayak gini. Dia membuat logo, mungkin dia membuat jasa translate, ataupun membuat YouTube video, ataupun yang lain teman, atau jasa mengetik online, typing, atau data entry, itu bisa teman. Bisa juga teman-teman itu membuat portofolio itu nggak cuman di Fiverr aja teman, tapi bisa juga kita menampilkan portofolio kita yang ada di Instagram ya. Kayak gini lah, ambil contoh logo Designer Club, ini nama Instagramnya ini teman. Nah, dia membuat ya kayak gini. Jadi contoh hasil desainnya dia pampang di Instagramnya teman. Nah, ini juga portofolio teman. Ini enak ya kita ngelihatnya tuh. Buat teman-teman yang merasa kerja online itu saya nggak ada portofolio misalnya Mas, gimana cara buatnya? Ya teman-teman silakan pelajari teman caranya. Jadi caranya sebenarnya sangat gampang. Teman-teman cukup ke channel YouTube aja yang jago bahasa Inggris dan ingin mendapatkan penghasilan dari Upwork. Seorang yang sudah berpenghasilan $20.000 teman. Orangnya ini dari Amerika Serikat dan memang dia sudah top rate di Upwork teman. Menarik ya di khusus ini, kalau misalnya teman-teman tidak puas selama 30 hari, dan selama 30 hari tersebut teman-teman bisa mengajukan untuk minta pengembalian atau refund uang. Jadi tidak perlu khawatir, nanti linknya juga saya akan cantumkan di link deskripsi maupun di link komentar. Oke, kalau gitu teman-teman, kita kembali ke tutorialnya, ke channel YouTube dan cari teman. Misalnya kalau ingin membuat portofolio logo, ya ketik aja cara membuat logo teman-teman. Jadi buat logonya tuh nggak cuma satu, ya berapa lah, mungkin sampai 3 atau kalau misalnya di Instagram dia pengen dapat dapat penghasilan sebagai pembuat logo di Instagram, dia pasti akan buat banyak sekali logo teman-teman. Nah, kayak gini teman. Ini kan banyak nih ya buat logo nih ya, buat logo lagi. Jadi ya konsisten isi Instagramnya itu, portofolionya itu tentang berhubungan dengan kerjaan dia. Atau misalnya teman-teman pengen menggunakan kalau teman-teman punya akun misalnya berjualan di Creative Market, ya teman-teman juga bisa menggunakan akunnya ini sebagai portofolio. Jadi linknya itu kasihkan ke klien. Misalnya pengen lihat contoh proyek yang sebelumnya teman. Nah, kalau saya dalam membuat portofolio ini biasanya saya cantumkan di gignya teman. Jadi contohnya kayak gini. Jadi saya buat gig dan tampilan ini saya buat semenarik mungkin teman. Karena yang membuat kita tuh dicari itu pasti pertama itu adalah kata kuncinya, penggunaan kata kunci, dan yang kedua adalah tampilan portofolio teman. Jadi kalau tampilan portofolio kita nggak menarik, ya gimana orang-orang mau mengekliknya teman-teman. Jadi harus dibuat bagus mungkin dan sedetail mungkin teman, dan sesuai dengan CEO tuh ya biar mudah dicari dan ditemukan oleh klien kita. Nah, kayak gitu teman. Dan ada juga yang menggunakan portofolionya itu menggunakan channel YouTube teman. Bisa juga. Saya terkadang juga kalau mengebit proyek yang ada di Upwork maupun di Fiverr, saya dapat misalnya dari klien yang ada di sini di Fiverr, karena saya membuka jasa video editing, saya juga pakai channel YouTube saya itu sebagai portofolio teman. Ya nanti klien bisa cek sendiri apakah saya betul-betul memang seorang YouTuber atau enggak teman. Jadi kita langsung kasih share link aja. Kalau dia minta contoh bukti,
kerjaan kita yang sebelumnya, atau kita bisa juga bilang bisa dicek hasil kerja kita sebelumnya pada hasil feedback yang diberikan oleh klien. Nah itu juga menaikkan nilai jual kita lah teman. Biar kita tuh ya inilah orang yang tepat untuk kerjakan proyek ini. Kayak gini dia, ini ada 41 proyek yang dia kerjakan dan yang puas itu sebanyak 41 orang dari 45 review. Nah ini teman-teman yang kayak gini, ini sangat berharga sekali teman. Jadi datanya ini kalau teman-teman hanya buat kayak asal-asalan kayak gini teman. Nah ini hasil kerjaan dia berupa JPG ini teman. Ya wajar kalau misalnya teman-teman itu susah dapat proyek di Fiverr ataupun di Upwork, ya mungkin portofolio teman-teman itu kurang menarik, baik itu videonya mungkin ataupun tampilan fotonya yang dipajang di sini, jadi kurang menjual lah dibandingkan yang lainnya. Atau misalnya kalau teman-teman mengedit video, ya teman-teman juga bisa kasih, misalnya kalau teman-teman itu seorang YouTuber logo, ya kasih aja link YouTube menuju video teman-teman lagi membuat logo. Itu juga bisa menaikkan bukti kalau teman-teman itu ada seorang membuat logo yang bagus dan keren teman-teman. Kayak gitulah kira-kira. Nah jadi kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan gimana caranya membuat portofolio, ya teman-teman kalau misalnya pingin buat portofolio yang namanya logo, ya teman-teman bisa buat aja, cari misalnya ini membuat portofolio logo, ya berarti cara membuat logo teman. Nah kayak gini. Ya ini udah namanya portofolio teman. Jadi hasil desain kita atau hasil kerjaan kita mungkin berupa video, itu kita cantumkan linknya bisa di Upwork atau di Fiverr, atau berupa tampilan foto kayak gini aja bisa juga kayak gini teman. Jadi tampilan kita tuh lebih menarik dan orang juga bisa menilai kita apakah kita profesional atau enggak tuh dari tampilan thumbnail atau portofolio kayak gini teman. Jadi semakin bagus dan semakin keren portofolio, maka ada kemungkinan potensinya itu klien itu jadi tertarik dan ujung-ujungnya itu nanti memberikan kita proyek. Kayak itulah fungsi dari portofolio teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih baru, ya teman-teman silakan dulu pelajari cara membuat portofolio teman-teman. Ya kayak gini, misalnya kalau membuat portofolio desain, ya berarti desain teman-teman itu ditampilkan di jasa Fiverr-nya atau di Upwork-nya. Tapi kalau teman-teman membuat jasa kayak seperti saya yang buat video editing, ya berarti teman-teman itu membuat lampirannya itu selain membuat video, selain foto ya buat kayak video. Nah kayak gini lah kira-kira. Nah kayak gini, ini kan ada contoh nih. Nah kayak gini lah kira-kira. Nah membuat video-video yang menarik ini sebagai untuk contoh bukti teman-teman bisa mengerjakan proyek yang berhubungan dengan misalnya untuk video promosi ataupun membuat jasa video untuk pernikahan, ya kayak gitulah teman-teman. Nah itu saja yang bisa saya berikan teman-teman buat teman-teman, jadi supaya teman-teman tidak bingung lagi seputar portofolio yang ada di Upwork maupun di Fiverr teman. Nah kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan, nanti silakan berkomentar aja di kolom bawah. Dan jika teman-teman menyukai video seputar Upwork dan Fiverr, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Oke kalau gitu, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, nanti cantumkan aja di kolom komentar. Dan teman-teman juga bisa menonton video saya yang seputar dunia freelance kayak di Upwork maupun di Fiverr itu di playlist yang berjudul Kerja Freelancer. Oke kalau gitu, sampai ketemu di tutorial berikutnya.